urusan politik, ojo kesusu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Ojo kesusu, ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Akan lebih baik kalau saya bolak-balik bilang, kalau ndak mau jadi petugas partai, saya ndak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Jadi kalau ditanya apakah ada Pak Ganjar, apakah ada Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja, nggak ada masalah. Dan bagaimana kami juga mau coba berupaya untuk membangun kesadaran publik agar politik identitas, politik aliran, politik ajaran dengan kebebasan sosial media yang ada pada saat ini mudah sekali untuk mencurigai, menghujat. Kalau bisa kita alihkan pada pikiran-pikiran yang mengajak bahwasanya kita satu bangsa. Selamat malam. Saling anjang sana para ketua umum parpol semakin sering jadi pemandangan politik beberapa pekan terakhir. Tak hanya silaturahmi politik para elit, gerak cepat membentuk koalisi demi Pilpres sudah membuahkan koalisi Indonesia Bersatu hingga yang terang-terangan berani mendeklarasikan jagoannya di Pilpres nanti. Harus diakui suhu politik nasional memang sudah memanas. Walaupun Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi tahapan pemilu serentak memang sudah dimulai di bulan Juni ini. Tak heran, semua harus bersiap. Malam ini saya mengundang sejumlah politisi untuk mencari tahu siapa yang kira-kira jadi penentu calon presiden di 2024. Sebutannya Kingmaker, tapi kalau saya supaya ada kesetaraan gender, Queenmaker. Apakah Jokowi, Megawati, atau jangan-jangan Surya Paloh yang belakangan paling sibuk menerima kunjungan ketua-ketua umum partai politik. Sudah bersama saya politisi PDI Perjuangan, Bung Arya Bima. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Ros. Lalu ada Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Bung Willy, selamat malam. Malam, Rosi. Juga Waketum DPP Partai Golkar, Mbak Nurul Arifin. Selamat malam, Ibu Rosi. Selamat malam, Mbak Nurul. Lalu ada Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sintindaon. Selamat malam, Kak Rosi. Selamat malam, Horas. Tonton Rosi, seluruh Indonesia. Horas. Lalu Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Kodari. Horas. Bung Kodari, selamat malam. Dan last but not least, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania yang sudah menjadi GP Mania atau Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Bung Noel. Selamat malam, Bu Rosi. Hari Selasa, kedua kalinya Bu Mega bertemu dengan Pak Jokowi setelah diisukan retak. Karena tidak hadir dalam pernikahan adiknya Pak Jokowi, lalu tidak hadir di acara yang sangat sakral, yaitu di ND, hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Karena ada di forum rektor, Bu Mega sendiri sudah mengatakan ada acara yang tidak bisa dihindari. Lalu kemudian akhirnya bertemu setelah diisukan retak dalam pelantikan Dewan Pengarah BPIP dan peresmian Masjid At-Taufik hari Selasa ini. Nah, memang harus membuktikan ya bahwa tidak retak. Ya, itu persepsi publik ya. Persepsi publik selalu dikaitkan hal-hal yang sifatnya lebih pada narasi publik yang saat ini ada kecenderungan pertemuan antar tokoh yang sebenarnya sangat diperlukan dalam situasi membangun kebersamaan dengan berbagai hal, mengatasi persoalan bangsa ini, selalu dikaitkan narasi yang digiring opini media adalah terkait dengan kalkulasi-kalkulasi capres-mencapreskan. Kemudian kalau retak dan tidak retak itu juga kalau orang Jawa bilang tuh otak-atik gaduk, digaduk-gadukkan gitu. Kita harus melihat bahwa ini tokoh bangsa, ya. Mau di situ Pak SBY, mau Bu Mega, mau Pak Jokowi, selalu ada dinamika relasi kuasa posisi beliau ini yang harus dicermati di dalam dampak dari relasi komunikasi politik keduanya. Oke, dampaknya apa? Memang up and down, emang naik turun? Ya, mesra nggak mesra? Publik menilai begitu, tetapi faktanya? Dengan faktanya saya melihat
Bu Mega sebagai endorser politik Pak Jokowi sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, sampai presiden 2 kali, sebagai endorser memang Bu Mega dalam posisi yang statis yaitu ketua umum. Ya. Penentu. Nah, Bisa dibilang penentu. penentu Pak Jokowi. Karena menarik, dan Bung presiden. Arya Nah, begini. kemudian Tunggu saya sebentar. lanjutkan. Menarik di istana, Pak Jokowi kan berdua nih dengan Bu Mega. Ada yang difoto tuh jemarinya ada 3, terus ada 2. Orang kemudian berusaha menerjemahkan, enggak kok Bu, saya nggak mau 3, saya cukup 2. Bener nggak gitu? Nah begini, itu boleh saja Rosi kembali memasukkan urutannya. begitu. Enggak kok Bu, saya enggak 2 tapi 3 gitu. Apa nanti dicek ya. Kalau saya yang bacanya itu. Karena ada 3, ada 2 ya. Yang mana yang duluan ya? Nah Pak Jokowi, kalau tadi Bu Mega pada posisi statis, kalau posisi Pak Jokowi dinamis. Apalagi dalam posisi Pak Jokowi sebagai presiden yang di-endorse oleh Bu Mega selama 2 kali dan sekarang dalam posisi dia juga sebagai presiden. Ya. Tentu ada perubahan relasi kuasa dengan relasi komunikasi politik dan pada saat keduanya dalam posisi menempatkan tadi ada sebutan kingmaker atau queenmaker bagi PDI Perjuangan, kalau Rosi perlunya kesetaraan gender. Ya dong. Kalau PDI Perjuangan adanya queenmaker dalam posisi Ibu Mega untuk menentukan endorser siapa yang akan nanti ke depan itu menjadi capres yang diusung PDI. Ada 2 alasan. Yang pertama konstitusi karena memang partai politik adalah pengusung pilpres yang Dan bisa sendirian. sendirian. Ya. Dan Sorry itu Bung Arya, maaf saya potong. Ketika ada posisi Bu Mega yang statis, kemudian ada Pak Surya Paloh yang lebih gesit menerima kunjungan partai politik, apakah itu sebuah ancaman? begini, ancaman atau tidak, saya kira kita melihat dalam proses pelembagaan demokrasi kita yang konstitusional itu adalah partai politik adalah pengusung dari capres. Buat PDI Perjuangan karena memang secara elektoral persentase threshold bisa memenuhi untuk mencalonkan seseorang jadi presiden, walaupun secara sosiologis harus melakukan koalisi, tapi secara normatif kita bisa mencalonkan siapapun yang kita calonkan, termasuk Rosi kalau mungkin itu memenuhi syarat. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Megawati, situasi kompilasi isu saat ini capres-mencapres tidak akan pernah menjadikan sebagai satu ancaman buat Apapun. PDI. Ya. Kalau saya Bung Kodari, kalau ngelihat Pak Surya Paloh, semua ketua umum partai politik sudah bertemu dengan beliau. Mulai dari Pak Erlangga, lalu Pak SBY turun gunung, Prabowo, begitu Subianto. disilahkan Pak Prabowo. Hanya belum Bu Mega yang bertemu. Menurut Anda tandanya apa tuh? Itu bagaimana narasinya? Tandanya memang hubungan sedang tidak baik, sedang demam ini. Gitu ya. Karena memang kan saya pernah mengatakan bahwa koalisi di Indonesia itu jangan lihat titik temu, tapi lihat titik pecah gitu. Koalisi Indonesia Bersatu tuh kenapa bisa terbentuk ya? Karena titik pecahnya itu sedikit sekali. Kompleksitasnya itu sedikit. Nah ada 3 jenis kompleksitas yang saya lihat dari elit politik kita ya. Pertama kompleksitas pribadi, misalnya antara SBY dengan Bu Mega begitu. Yang kedua kompleksitas. Itu kalau hampir berdua bertemu berarti apa? Kalau kedua-duanya ketemu tentu ya terjadi perubahan dinamika yang sangat luar biasa begitu. Tetapi sampai hari ini kan memang belum bisa ketemu dan ya panjang lah, itu bisa satu topik tersendiri itu mengenai hubungan PDIP dengan Nasdem itu. Tetapi intinya Demokrat. Intinya adalah bahwa hubungan variabel yang kedua, kompleksitas yang kedua itu adalah hubungan antar partai. Nah, antara PDIP dengan Nasdem ini pernah dekat, tetapi sekarang ini sedang tidak dekat, sedang tidak baik-baik saja lah kira-kira begitu. Kalau begitu saya mau ke Bung Willy. Apakah gesitnya Pak SP bertemu dengan ketum-ketum parpol ingin menggantikan pesona Bu Mega sebagai ketum partai politik, pemenang pemilu, untuk menjadi katalisator, mobilisator dalam mengerahkan kekuatan memberikan tiket pada capres? Ingin menggantikan Bu Mega? Itu bukan hanya praduga ya, tapi itu lebih kepada suatu hal yang sama sekali tidak memiliki basis objektif, Ros. Surya Paloh dan Megawati itu sahabat ya. Saya jadi saksi tanggal 14 April 2014, Ros, ketika pemilu hasilnya PDI Perjuangan tidak bisa mengusulkan Jokowi.
Bu Mega telepon Pak Surya, saya mendampingi Pak Surya. Bang, apakah abang besok ada acara? Enggak, kenapa Mbak? Besok Hasto, Cahyo dan Andi Wijayanto akan menghadap abang bawa pesan saya. Saya mendampingi Pak Surya. Bang, pesan ibu, apakah Nasdem bersedia menjadi kawan koalisi PDI Perjuangan untuk mengusung Pak Jokowi? Langsung salaman. Dan ditanya apakah abang bersedia menjadi wapresnya Jokowi? Tidak. Dan ingat Ros, ini kan apa, Kodari ini kan tukang gendang aja. Kantor pertama. Maksudnya apa tukang gendam? Nah, gini, Hercules Saya tambahin, itu ini kan cerita 2014, pasang beda dengan surut. 2022. Namanya kehidupan, namanya perasaan. Pasang surut itu menunjukkan romantika dan dinamika. Saya ingin lanjutkan begini, Ros. Artinya begini, sorry Bung Willy, sebenarnya ada persahabatan dan 2014 sudah punya rekam jejak perkawanan itu yang sebenarnya nggak bisa dihilangkan begitu saja. Pertanyaannya kenapa sekarang susah sekali ketemu? Apakah karena ada sinyal Pak Surya Paloh ingin mengusung Pak Ganjar sehingga itu tidak membuat nyaman PDIP dan ini dianggap Pak Surya Paloh terlalu cepat bermanuver? Gini, lain lubuk, lain ikannya kan, Ras. Kondisi yang tadi dibilang oleh Mas Arya adalah kondisi subjektifnya berbeda. PDI adalah partai yang bisa mengusung kandidat sendiri. Nasdem itu kalau sama Golkar cukup, sama Gerindra cukup, sama PKB cukup. Tidak bisa sendiri. Kami sebenarnya dari awal memiliki trajektori untuk konvensi. Oke. Jadi lebih leluasa untuk cari kawan ya? Bukan hanya leluasa cari kawan, itu keniscayaan. Harus. Ya, kalau ini ibaratnya, kalau ini tidak lebih gesit, tidak lebih rajin, kita Nanti sudah ketinggalan kereta. bukan hanya ketinggalan kereta, kita kan tidak ingin jadi penonton. Dan ingat Ros, selain itu kata Bu Mega, yang baik sih, tidak ingin jadi penonton. ya, Ya. yang Sorry, paling Bung Willy. penting sebentar, saya ingin lanjutkan. Bang Surya tidak punya handicap. Saya tadi mungkin kalau kita mau menurunkan sedikit frekuensinya, bukan hanya queen atau kingmaker, Bang Surya lebih menjadi fasilitator teman diskusi yang egaliter. Oke. Beliau tidak memiliki handicap, satu, beliau tidak ingin maju jadi presiden. Yang kedua, Kader Nasdem juga tidak perlu. ada. Kan Rosi mendengarkan sendiri ketika ada pertanyaan dari Forum Pemret, apakah Nasdem memiliki stok internal? Ya. Tidak. Artinya apa? Nasdem berpolitik secara rasional. Yang ketiga adalah Bang Surya itu bisa menjadi mak comblang. Iya, inilah hebatnya Pak Surya Paloh dalam hal ini. Nggak perlu dari Nasdem, yang penting presidennya orangnya beliau. Iya. Nah, masalah siapa orang beliau ini kan bisa dirembuk. Kenapa politik kita itu selalu berdiri pada dua hal. Satu rasional, yang kedua konstitusional. Kan tidak ada cara-cara yang inkonstitusional. Ya. Diterima sampai di situ. Saya ke Mbak Nurul dulu. KIB ada Partai Golkar, P3 sama PAN. Semula orang berpikir ini adalah bagian dari Golkar untuk juga mencari kawan. Tapi kemudian ada persepsi bahwa sebenarnya ini adalah koalisi suruhan Presiden Jokowi. No. Saya berani mengatakan ini tidak ada pesanan dari siapapun ya. Bahwa ini adalah inisiatifnya murni dari ketiga inisiator tersebut ya. Mereka bersatu dan dilakukan dengan dialog-dialog dan komunikasi yang cukup panjang begitu. Menyamakan persepsi dan juga menyamakan visi, walaupun Bapak Ketum masih mengatakan ini chapter awal dari satu buah buku begitu. Tapi kalau dikatakan bahwa ini adalah pesanan ataupun ada kreatornya ataupun ada suruhan begitu, saya kira enggak. Karena apa indikatornya? Satu, ada Pak Luhut di situ. Pak Luhut kan kader Golkar. Memang kader Golkar, Ya, Dewan kedua, Pembina. mengundang Projo. Projo kan suaranya relawannya Pak Jokowi. Projo itu teman baik kami, Rosi. Jokman enggak? Jokomania enggak? Kenapa Projo diundang, Jokomania enggak diundang? Enggak. Jokowi Mania enggak diundang. Kenapa? Apakah karena Jokowi Mania ini kelompok marginal sehingga enggak perlu diundang? Saya bantu jawab Mbak Nurul. Enggak, Nanti Joman diundang acara Nasdem. Enggak, begini, kami itu diundang waktu Rakernas Projo. Tapi Pak Ketua Umum waktu itu sedang ada di Davos sehingga nggak bisa hadir. Mungkin kami mengundang untuk menjawab undangan tersebut begitu. Dan kami udah berteman lama sejak zaman kampanye untuk Pak Jokowi Ma'ruf, kemudian juga sama-sama di Iluni, Visip gitu. Jadi
Jadi Projo lah yang diundang sebagai balasan normatifnya. Tapi mungkin dilihat Projo lebih berkualitas daripada Jokowi Mania mungkin ya. Ntar Jokowi Mania juga kita undang. Bung Jansen, akhirnya Pak Jokowi turun gunung. Pak SBY. Pak SBY turun gunung menemui Pak Surya Paloh. Tidak mau ketinggalan kereta juga. Nah, pertanyaan saya adalah, memang sudah akan merapat dengan apapun koalisi yang dibentuk Pak Surya Paloh? Pertama perlu saya luruskan Kak Rosi begitu ya. Jadi kunjungan Pak SBY ke Pak Surya Paloh itu ya, itu adalah kunjungan balasan. Ya, itu kan normatifnya. Bukan, ini memang faktanya itu. Jadi beberapa waktu lalu, sebagaimana publik Indonesia juga tahu, Pak SBY kan berobat ke Amerika. Tuh. Jadi Pak Surya Paloh itu, Pak Surya Dharma Paloh itu, Pak SDP itu datang ke Amerika. Itu menjenguk, mendoakan ya. Kemudian Pak SBY pulang ke Indonesia, beliau sudah sehat ya. Kemudian ada waktu begitu, itu makanya pertemuannya pun malam hari. Makan malam, bahkan kalau saya tanya tuh ya lihat-lihat lukisan karena Pak SBY juga kan pecinta seni begitu dia. Ya. Selama ini kan Pak SBY kan tidak pernah mau langsung dalam berpolitik kan. Sekarang sudah menjadi seorang artis, pelukis dan tidak mau lagi ikut dalam partai politik. Pertanyaannya, apakah memang dalam pertemuan dengan Pak Surya Paloh di kantor Nasdem yang luar biasa megahnya itu menitipkan Mas Ahaye harus jadi cawapres, atau pokoknya ikut yang menang? Saya kira soal menitip itu tidak pas ya. Tapi apakah silaturahmi antara dua guru bangsa, tokoh bangsa, ini kan kelasnya udah, kalau kiai itu kiai kos ini. Ini kan udah langitan ini kan. Jadi mereka pasti diskusi, nggak mungkin tidak lah. Namanya dua tokoh besar bertemu begitu, tapi pasti diskusi mereka itu soal bangsa pasti. Ya. Misalnya seperti nilai-nilai Pak SBY begitu ya. Yang kemudian kami tunjukkan juga ketika puncak kampanyenya Pak Prabowo, yang kemudian kami dituduh tidak serius ini Demokrat dukung Pak Prabowo. Gimana mau mendukung? Orang puncak kampanye di GBK itu sangat eksklusif kok. Itu sangat eksklusif, terjadi putihnisasi begitu. Ini soal nilai-nilai. Itu makanya pasti jika pun mereka berdiskusi soal itu ke depan Pak Surya begitu ya. Ya namanya ini sudah agenda kenegaraan pemilu ini, ya mari kita jaga pemilu kita ini agar polarisasi politik identitas itu tidak berkembang seperti dua pemilu sebelumnya begitulah. Kita redamlah begitu dia. Karena jangan sampai kemudian pemilu ini alirannya itu membuat bangsa jadi terbelah, terpecah, semua segala macam. Pasti itu. Selalu kita dengar bahwa ada gagasan yang luar biasa mulia. Ini sebuah harapan yang sangat luhur supaya 2024 ini jangan lagi terpecah, memperkecil polarisasi, jangan lagi politik identitas. Tapi sebenarnya itu ditujukan buat siapa sih yang menggunakan politik identitas, Bung Jansen? Dua-dua serba salah. Orang yang terlalu pro Pancasila, nuduh orang itu pro khilafah, itu dua-dua sama-sama salah itu. Ini negeri majemuk itu. Jadi kita sepakat hari ini sistem yang kita pilih demokrasi. Pemilu langsung, pembatasan masa jabatan begitu. Tapi jadi Anda tidak penyakitnya, sebentar dulu. Jadi Anda mau bilang bahwa politik sama-sama menggunakan, jangan gunakan politik identitas itu, dua-duanya harus introspeksi. Itu makanya aku ingin jelaskan sedikit. Jadi ada 3 problem demokrasi kita hari ini. Pertama itu soal politik uang. Itu ada jawabannya Bawaslu. Jadi regulasinya pun ada. Kalau kita ingin menyelesaikan itu. Yang kedua itu soal post-truth politik begitu. Ya, fitnah semua segala macam. Itu ada juga regulasi soal itu. Tapi kalau soal politik identitas, penyakit ketiga ini antar kita ini memang. Oke, saya ingin para melempar peserta, ini. antara pemain ini begitu. Jangan lagi kita pakai itu. Ketika semua ketum partai politik mengatakan jangan gunakan politik identitas. Sebenarnya siapa yang ditujukan? Siapa yang menggunakan politik identitas? Yang biasa menggunakan. Siapa itu? Ya, kelompok yang biasa menggunakan preferensi masing-masing tokoh atau masing-masing kelompok masyarakat soal politik identitas itu kan belum dalam satu persepsi. Kalau tadi ada yang Jansen melihat mengatakan itu bagian dari yang kelompok pro Pancasila juga harus introspeksi, pro khilafah juga harus introspeksi. Ada yang ingin Anda koreksi atau Anda ingin lengkapi? Intinya begini, Ros. Kita berpemilu ini bagian dari penguatan fondasi kita berbangsa bernegara. Bahwa ada keterbelahan, ada perpecahan itu sifatnya temporer dalam kontestasi. Tapi semuanya akan menyatu pada saat kita menyepakati fondasi bangsa Pancasila dan NKRI ini tetap utuh itu dulu. Nah, jangan ada yang punya preferensi, udahlah
kita konflik-konflik terbelah-belah dikit juga enggak apa-apa kan, juga enggak harus dipertahankan NKRI ini, nanti serikat juga bisa. Ada yang punya preferensi itu. Saya kira ini kelompok yang harus kita tuju. Nah, kelompok yang melihat bahwa politik identitas adalah suatu keniscayaan yang merupakan bagian dari demokrasi dan kontestasi untuk kita merebut dalam satu posisi kekuasaan, ini yang harus melakukan corrective action terhadap berbagai wacana publik sekarang ini. Saya mengapresiasi kalau pertemuan antar tokoh itu tidak hanya bicara orang, tapi prevensi soal narasi besar kita berpolitik itu seperti apa, dan prasyarat-prasyarat tokoh-tokoh dan partai ini pada saat kontestasi itu harus memberikan batasan-batasan dalam koridor seperti apa, itu lebih penting daripada kita bicara apakah Mbak Puan, apakah Anies, apakah Ganjar, apakah AHY atau Erlangga. Kalau sudah hanya bicara orang, masih yang terjadi intrik. Tapi kalau kita bicara substantif, soal demokrasi, kita akan bicara persoalan bangsa. Kita akan bicara kriteria orang yang kira-kira menjadi pemimpin bangsa ini ke depan itu siapa. Bahwa itu akibatnya menyebut orang, itu ada waktu yang sudah ditentukan dalam schedule. Bung Noel, kan Anda langsung menyebutkan Jokowi mania menjadi GP mania, Ganjar. Kita nggak ngerti dia itu ngomong orang itu atas dasar apa. Gini. Karena kalau ngomong orang, pasti kita tidak akan bicara soal lagi persoalan bangsa yang lebih substansial seperti tadi. Bang Jansen ngomong masa politik. Pak Bimaria, kita menyampaikan soal gagasan wacana soal Ganjar itu kan setahun yang lalu. Ketika kita melihat dinamika politik yang begitu kaku, kemudian coba kita mewacanakan pilihan-pilihan. Sebetulnya kita menginginkan wacana ini bisa diimbangi oleh kelompok-kelompok lain atau partai-partai yang lain, biar bisa juga kompetisi 2024 itu lebih sehat. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Bung Jansen itu berkaitan dengan pertemuan-pertemuan yang berbasis gagasan. Nah, tawaran kita ke depan ini kan kita sudah muak dampak pilkada 2017, kemudian 2019 yang polarisasinya begitu gila sampai detik ini, penyakit antara kampret dan kadrun, perbedaan pandangannya cuman kita dikerdilkan menjadi stigma-stigma yang murahan lah menurut pandangan kami. Nah, kita mau cari pemimpin itu yang punya basis gagasan. Kenapa Anda Jokowi mania menjadi GP mania? Kenapa enggak PM mania? Ya sebetulnya sih apapun lah ya, whatever lah. Mau Mbak Puan kayak siapa, kita nggak penting. Yang paling penting gini. Tapi kan Anda udah deklarasi dong GP mania. Mas Ganjar ini sosok yang harapan kita bisa melanjutkan legasinya Presiden Jokowi ke depan. Nah, kemudian ada Mbak Puan, ada Mas Erlangga, lantas ada siapa? Ya kita sih nggak masalah, ada Mas Anies ya kan. Basisnya yang paling penting ke depan ini 2024 ada yang namanya rekonsiliasi. Kita sudah muak dengan konflik-konflik yang basis konfliknya itu tidak menyenangkan gitu loh. Kalau ya silakan Bu Willy. Gini, Ros, ada hal yang perlu kita luruskan biar kita tidak sesat pikir. Identitas itu keniscayaan. Silalahi, Sitendaun, Minang, Batak, Jawa. Problemnya tidak di identitas. Kalau kita bicara anatomi dan historical ideologi, lahir dari identitas salah satunya. Jadi identitas itu given. Apa yang merusak bangsa ini adalah politik kebencian. Dan merasa paling benar sendiri. Merasa paling Pancasilais, merasa paling Islamis. Ini yang merusak. Nah, kita bisa belajar lesson learn yang paling penting bagaimana seorang Donald Trump merusak satu generasi Amerika. Lalu ada kesadaran korektif. Semua memiliki kesadaran pemilu, kompetisi itu sebuah keniscayaan. Tapi tidak ada satupun yang ingin melakukan polarisasi. Pasca pemilu tidak ada pembangunan narasi dan proses reintegrasi. Masing-masing berdiri atas klaim masing-masing. Nah, ini yang menjadi pekerjaan besar kita. Kalau kita lihat ada 3 nama yang selalu teratas. Pak Prabowo bisa maju karena punya Gerindra, tapi tidak cukup. Ada Pak Ganjar, elektabilitasnya juga di 3 besar, tapi tidak diakui untuk diusung dari PDIP. Dan Anies Baswedan yang disebut dengan homeless, political party homeless, nggak punya rumah.
Jadi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bung Kodari, menurut Anda di antara tiga ini sebenarnya sesungguhnya siapa yang menarik perhatian? Apakah benar prasangka politik analis saat ini adalah yang ingin dibangun adalah Anies Ganjar, Ganjar Anies, yang kemudian keluar dari partai politiknya masing-masing? Berapa jumlah pasangan calon itu kan nanti ditentukan oleh interaksi antara popularitas calon dengan persyaratan pengajuan calon presiden. Nah, saya memilih untuk selalu fokus pada yang pertama dulu. Karena seorang calon berapapun populernya kalau tidak didukung partai politik nggak bisa maju. Oke, itu yang terjadi pada Ganjar Secara misalnya. formal, iya, secara formal kita harus melihat pada 3 partai politik ya. Pertama PDI Perjuangan, yang kedua adalah Golkar, yang ketiga itu Gerindra. Kenapa begitu? Karena PDI bisa maju sendiri. Jadi Bu Mega itu udah pasti jadi queen maker tuh, udah pasti itu. Nah, yang kedua adalah Golkar gitu. Dan kita lihat Golkar udah bergerak. Dengan cara apa? Dengan menggandeng P3 dan PAN ya. Syarat suara, syarat pencalonan sudah terpenuhi. Bahkan lebih jauh lagi Pak Erlangga udah mengatakan capresnya sudah ada nih gitu. Siapa nama capresnya belum dikeluarin. Ganjar. Di situ kita bisa di situ kita bisa tebak-tebak buah manggis. Kali ini saya setuju dengan nol ya, kemungkinan namanya Ganjar. Oke. Wakilnya Kita tanya siapa kita benar nggak ya? tahu. Dari KIB itu memang calon. Saya lanjut dikit ya. Saya lanjut dikit. Yang ketiga itu adalah Gerindra gitu. Jadi sebetulnya judulnya ini agak salah nih. Saya nggak setuju nih. Siapa queen maker? Jokowi, Megawati, Surya Paloh. Kurang satu. Siapa? Prabowo Subianto. Iya. Pada hari ini calon presiden yang pasti maju itu namanya Prabowo Subianto. Karena dialah paket paling lengkap. Ganjar, Anies, cuman punya elektabilitas, nggak punya partai. Kita tambahkan. Puan dengan Airlangga punya partai tapi nggak punya elektabilitas. Yang punya itu cuman Prabowo. Tapi juga tidak bisa sendiri. Soal beliau datang ke Nasdem itu kan bagian dari kelebihan seorang jenderal politik di lapangan kan begitu. Dia datang kepada Pak Surya Paloh, walaupun kursinya lebih besar, walaupun elektabilitasnya lebih tinggi, karena dia sadar kalau sendirian nggak bisa gitu. Sehingga calon presidennya dari Nasdem Tower ini adalah Prabowo. Dan wakilnya besoknya udah nongol, udah ditampilkan oleh sutradaranya. Siapa yang datang pada hari berikutnya? Erick Thohir, begitu. Jadi makanya buat saya agak menarik juga tuh. Kok Pak SBY presiden 2 kali, presiden 2 kali ya kan, lalu pernah musuhan sama Surya Paloh, itu datang ke gondang dia, itu luar biasa, itu nggak pernah saya mimpikan bisa terjadi, itu penting sekali, ada sesuatu yang sangat signifikan di sana, saya nggak tahu apa gitu. Tetapi apa yang tidak terbayangkan sama kita dilakukan. Oh iya, memang. Prabowo Jokowi, Jokowi Prabowo 3 periode. Nah ini itu dia. akrobatik luar biasa. Jadi ini jadi politik kita hari ini bukan hanya masalah utak-atik gatuk tadi kata Mas Bima, tapi ini penuh fantasi. Ya, tapi saya lanjutkan ya. Ini harus saya tanya dulu Mbak Nurul. Benar nggak KIB itu sudah mulai muncul satu nama Ganjar Pranowo sebagai capres? Saya bukan katakan Ganjar ya, saya bukan katakan Ganjar. Noel tadi bilang. Itu menurut Ganjar ya. Gitu. Iya kan Ganjar. Kalau menurut saya calon presidennya Jokowi lagi. Loh iya. Itu kan termasuk nanti di Nasdem Tower ini yang disiapkan Jokowi lagi. Terus setiap orang, kemarin dalam sambutannya Pak Zulhas juga mengatakan bahwa setiap ketua umum yang bergabung di KIB itu ya punya kemungkinan juga untuk jadi capres kan begitu. Nah kita belum mengeluarkan, tapi yang jelas bahwa dari kami Partai Golkar sesuai dengan amanat Munas itu ya Pak Erlangga Hartarto. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu terlalu strict pada percaya pada survei begitu. Survei itu kayak kitab suci. Menurut saya tidak begitu gitu. Tidak satu-satunya lah. Tidak satu-satunya menjadi parameter begitu ya. Orang belum terlalu banyak mengenal Bapak Erlangga misalnya gitu. Di kalangan middle class ke atas begitu. Beliau dikenal sebagai teknokrat karena keberhasilannya memimpin sebagai Menko Perekonomian dan seterusnya. Dan mungkin grassroots-nya yang perlu kita kerja keras begitu ya. Tapi dengan adanya 2 partai tersebut, ini kan satu kecerdasan berpolitik. Yang cerdas siapa? Golkar. Pak Erlangga. Pak Erlangga. Oh, oke. Jadi yang cerdas Pak Erlangga. Ketumpan sama ketum P3 kurang cerdas. Cerdas juga. Enggak, cerdas. Sama-sama cerdas. Karena begini ya, yang tadinya tidak terlalu banyak dibicarakan. Iya. Sekarang menjadi pembicaraan publik terus-menerus. Golkarnya, PAN-nya, P3-nya, ini kan satu keuntungan politik bagi kami. Apalagi PAN kalau reshuffle pasti masuk kan?
Ya, Ya, mudah-mudahan ya. I don't know, itu kan Pak Jokowi. Rabu Pahing tanggal 15. Pas hari Rabu. Tapi Ros, begini, KIB juga bukan terus KIB ini menutup diri, kami juga masih membuka diri untuk bergabungnya partai-partai lain. Ini kan baru tahap awal, baru chapter Ya, awal. Begitu. Cak Imin ketum PKB juga bilang mau ke Koalisi Indonesia Baru asal dia capresnya. Ya, udah sesak, udah penuh, udah ada P3 di situ. Ini memang 2024 ini tarung bebas. Semuanya baru karena Pak Jokowi tidak bisa melanjutkan periodenya lagi. Apa yang membedakan dengan 2014 wajah baru setelah Pak SBY tidak bisa melanjutkan periodenya? Karena kalau kita lihat waktu itu memang suka atau tidak suka survei saat Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, beliau udah langsung 40%. Bahwa waktu itu PD Perjuangan masih ingin Bu Mega untuk 2014 dan tetap ada survei, itu kan juga membuat Ibu Mega punya kebesaran hati memberikan pada petugas partai yang pada waktu jadi gubernur DKI Jakarta udah 40%. Masalahnya kalau itu diberikan pada Ganjar, ia tidak setinggi Pak Jokowi ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Apakah itu yang membuat juga PDI Perjuangan merasa belum tentu Pak Ganjar ini bisa semoncer Pak Jokowi di 2014? Mbak Rosi, aku koreksi dulu tadi seolah-olah kewenangan Ibu Mega yang mendapatkan mandat partai untuk menentukan capres itu sudah kamu endorse begitu bahwa Ganjar tidak apa tadi bahasamu, tidak disukai atau tidak di-endorse? Ya, tidak merasa, tidak punya PDIP tidak punya keyakinan karena dia tidak semoncer Pak Jokowi waktu jadi gubernur DKI Jakarta. Jadi keputusan tetap epicentrum itu di Teguh Umar lewat kongres partai itu kepada Ibu Ketua Umum untuk menentukan siapa kandidat capres cawapres dan untuk menyampaikan ke publik. Itu keputusan kongres. Tapi gini Mbak Rosi, boleh-boleh sajalah ada satu penjajakan survei seperti yang dilakukan oleh Kang Kodari. Itu kan penjajakan awal. Itu kan satu penjajakan dengan parameter-parameter asumtif dari aspirasi masyarakat atau aspirasi publik yang dicoba untuk dipetakan begitu. Terus muncullah tadi ada 3 nama. Itu dalam sistem demokrasi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Memang yang selalu saya kejar pada kawan-kawan lembaga survei sebenarnya variabel dan indikator apa yang menyebabkan munculnya berbagai asumtif masyarakat untuk memetakan figur-figur tertentu. Karena ini lebih schooling politik, itu lebih mencerdaskan. Ya, kita lagi yang berpolemik jadi tidak masalah orang, tapi masalah program, masalah kemampuan, masalah kriteria itu yang sebenarnya lebih kita inginkan. Saya ke Bung Noel, Anda melihat misalnya PDIP masih belum rela mengendorse secara terbuka pada Pak Ganjar. Timelinenya sudah ada. Jadi gini Ros, ini anak presiden, ini pernah jadi presiden, ini mengalami berbagai proses pemimpinan di era republik ini ada. Berbagai persoalan bangsa ini Ibu Mega itu tahu betul. Dan yang saat ini mau ke depan itu butuh kriteria seorang pemimpin dengan standar minimize ideologi threshold yang seperti apa, Ibu juga tahu. Jadi jangan dirongrong dari luar. Ojo rasa disusu-susu. Ibu ini tahu betul timing dan orang yang harus diusung untuk membereskan persoalan bangsa ke depan itu seperti apa. Itu karakter Bu Mega, jangan ditekan-tekan dari Ganjar, paling nggak bisa ditekan-tekan. Bahkan direndahkan. Bahkan yang baru mendukung hasil survei seperti sampean ya kan, jangan sok merendahkan partai dan kepemimpinan partai politik yang ini diurus Pak Jokowi dari bupati loh ya. Kami tidak pernah merendahkan partai. Justru kami sadar bahwa PDIP itu adalah partai yang ideologis, tahu ini namanya kehendak rakyat. Ada konsekuensi politik hari ini gini. Saya coba ingin menyampaikan ke Mas Arya dan publik pada umumnya, rakyat sudah jatuh cinta ke Mas Ganjar. Taunya dari mana? Artinya gini, yang Bung bahasa Noel, Inggrisnya, taunya dari mana? Love is blind, cinta itu udah buta. Taunya dari mana? Gini, kita punya basis, di bawah, kita punya basis, kita cek secara random, walaupun secara formal tidak, tapi kami punya keyakinan, kita cek kawan-kawan kita di bawah. Coba cek, bener nggak masyarakat ini mencintai Mas Ganjar? Sukanya apa? Dan hari ini itu terbukti, hampir semua, setiap apa yang dilakukan Mas Ganjar itu diterima publik.
Nah ini kan ada beberapa kawan-kawan tidak punya kepedean karena problem elektoralnya rendah. Jelaskan dong Gitu. variabelnya apa. Hari ini tinggal Saya kita suka lihat Rosi aja. karena rambutnya Gini, berwarna-warna gini. kan gitu misalnya. Mas, gini Mas. Nggak, ini kita gini. membreakdown. Saya yakin sekali pada akhirnya Bu Mega sebagai ketua umum yang paham sekali yang tadi jenengan sampaikan itu Tunggu, alasannya akan apa? memilih Mas Ganjar. Alasannya Bang apa? Saudara. Karena parameternya rakyat itu. Rakyat Kok sudah rakyat Mas Ganjar. gimana? Ya rakyat yang Gitu kamu loh. peta. Ini jangan- Asumtif rakyat ini jangan dipetakan selalu dulu. membajak kehendak rakyat Mas. Nah, iya boleh. Ini kebiasaan Silakan. selalu Nggak ada membajak bendera kehendak putih ini. rakyat. Ini pemaksaan juga. Enggak, loh. apakah kamu memaksakan ke atas nama Enggak ada rakyat? yang dimaksain, Bang. Yang saya Enggak ada. tanya, Konflik PDI. Tidak, Kan tidak, tidak, kan tidak seluruh Indonesia. Orang mewacanakan kok Oke. dipaksain. Enggak. Kita tidak punya paksa. Kehendak Ada rakyat, dua oke. rezim, yang rezim pemilik tiket dengan rezim elektabilitas. kehendak rakyat yang faktornya apa? Aku suka Rosi karena rambutnya blondeng-blondeng. Nah, rakyat itu suka Ganjar, variabelnya nggak kamu jelaskan sehingga kita bicara orang. Tidak Pak. bicara kriteria kenapa rakyat itu suka, kenapa rakyat itu tidak suka. Ini loh yang tidak mendidik dalam kita berproses berdemokrasi. Oke, Akhirnya hanya bicara Saya suka dan ngerti tidak poinnya, suka. Bung. Tidak Jadi Mas Arya, menjelaskan Mas Arya kenapa gini, suka. Mas Arya, kalau Udah di itu loh. survei ditanyakan sama masyarakat, ini saya baca survei teman-teman ya. Ini lembaga Karena saya. dianggap merakyat, dianggap Kebanyakan main sosmed. Main sosmed. yang saya ingat itu merakyat ya paling tinggi ya. Karena saya ini stop survei gara-gara Jokowi Prabowo, jadi saya cuma baca aja. Sebenarnya nggak jauh-jauh dengan calon-calon presiden yang lain, merakyat ya, ada juga yang menganggap berhasil gitu ya. Kan memang akhirnya proporsi, ada yang menganggap berhasil, ada yang nggak berhasil, ada yang menganggap merakyat tidak merakyat. Yang merasa bahwa Mas Ganjar itu merakyat itu cukup banyak gitu. Walaupun yang menganggap seperti itu memang konsentrasinya cukup besar di wilayah Jawa Tengah ya, agak di Jawa Timur sedikit dan seterusnya, tapi belum wilayah yang lain. Tapi soal dinamika antara Mas Ganjar dengan PDI ini, itulah bedanya Mas Ganjar dengan Jokowi. Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, dengan Bu Mega tahun 2013-2014 itu nggak ada konflik. Ya. Nah sekarang Emang ada ini sekarang konfliknya? ya ada konflik antara katakanlah Mas Ganjar dengan Mbak Puan begitu. Apa Nah, konfliknya? Ya seperti yang kita baca selama ini bahwa misalnya kalau Trimedia ya Mas Ganjar itu kemliti ya Pak ya. Mohon maaf saya kalau salah kutip ya. Bahasa Jawanya apa tuh? Gini loh, Kemudian ada misalnya konflik sama dianggap Mas Ganjar, gagal. sama Pak Pacul, Dianggap ada gagal Media gitu kan. dengan Ganjar misalnya. Jangan terus kemudian digeneralisasikan itu seolah-olah Mbak Puan sama Ganjar. Atau PDI dengan Ganjar atau Bu Mega dengan Ganjar. Jadi ini yang saya maksudkan bahwa mengasumtifkan berbagai dinamika Ya, soalnya Mas Bambang yang Pacul menurut kan saya orang itu dekatnya Mbak dinamis. Puan, dekat banget dengan Mbak Puan. Ketua Bapilu, Ketua PDI Jawa Tengah. Ya itu kan ya otak-atik gaduk, tapi pertemuan Ganjar dan Mbak Puan kalau ada pertemuan juga nggak Ya diekspos. kita juga itu. nggak realistis berharap di depan begini terjadi perdebatan Mbak Puan dengan Mas Ganjar kan nggak realistis Dan juga kan keinginan Mas. kita, Ini kan namanya gini, bacaan politik. Ada sesuatu framing bahwa keterbelahan antara kader partai inilah yang kemudian seolah-olah Ibu Mega, PDI Perjuangan melakukan politik oligarki keturunan, kemudian hanya mengedepankan orang-orang yang di lingkaran keluarga Bung Karno. Ada cara menyudutkan framing yang sementara keteladanan dari PDI dan Bu Mega melahirkan seorang Jokowi yang bukan siapa-siapa gitu. Kok itu Ini dilupakan? ada kecenderungan persepsi publik digiring seolah-olah bentuk oligarki yang sangat konservatif mendukung seorang putra Ibu Mega dan menjelekkan seorang Ganjar GP yang mania kemudian maksudnya, Mas. mereka termarginalisasikan menjadi terdolimi. Inilah cara-cara yang saya kira Siapa? ya opini-opini kawan-kawan relawan yang saat ini mendukung Ganjar misalnya. Saya kira menurut saya itu sah-sah saja. You dukung Ganjar, you tidak dukung Ganjar, itu bagian dari satu dinamika. Kalau toh terjadi perpecahan di internal kita itu biasa kok dari pilkada, pilgub, internal partai PDI Perjuangan ada perbedaan pendapat kalau diasumsikan oleh kawan-kawan itu perpecahan itu bersifat temporer sekali. Ya. Pak Arya, Tidak bersifat ini sekali permanen. kami tidak gitu loh. pernah menarasikan apa yang disampaikan Pak Arya Bima tadi.
persoalan Saya kan kita baca tim oligarki sampean di kita tidak medsos ada itu urusan loh, Pak. soal itu. Mensos Kami sampean itu tugas kan kelihatan sekali. tugas kami coba menyediakan, mewacanakan ini ada pemimpin. Monggo, gitu monggo. loh. Itu secara konstitusional dan hak Monggo, saya demokrasi kira kami. itu dinamika. Ya kami gunakan. Tapi Gitu loh. apple to Jangan juga ditutup, jangan juga diblok. Itu Tapi nggak fair pertanyaan, juga. Itu nggak saya baik. bertanya, kenapa pilihannya Ganjar? Kenapa nggak Pak Mbak Puan? Hari ini yang paling terbaik menurut pandangan kami yang bisa melanjutkan legasi presiden nanti adalah Dan Ganjar menurut Pranowo. Anda pemilih Pak Jokowi Kemudian itu kawan-kawan akan mendukung ke Ganjar itu nggak masalah untuk kami Itu kok. juga nggak Di sini benar banyak juga kader-kader bertanya bangsa, kenapa ada harus Mas Ganjar. Erlangga, Ya, ada kenapa siapa. harus Ganjar? Enggak, gini itu juga nggak apple. Itu namanya aspirasi, nggak apple to apple relawan dengan partai ya. Itu nggak fair untuk kemudian membuka perdebatan antara Ganjar atau tidak. Saya pikir kita kembali saja pada proses bahwasanya hari ini yang memiliki tiket pengusungan itu ya partai. Iya. Ya, Ganjar apa? Prabowo atau Anies nih jadinya? Itu nanti Kodari kita undang ke Nasdem Tower aja. Mana tahu dapat fantasi baru di sana. Siap. Jadi partai politik yang punya tiket, relawan diem aja gitu? Bukan. Kalau ini relawan ini kan namanya Kayaknya mau ngatur. cheerleaders ya. Cheerleaders ya kalau mau happy hura-hura monggo saja. Itu tidak ada yang melarang juga. Artinya apa? Dia juga tidak memiliki hak untuk kemudian tidak memiliki hak untuk mendikte partai. Oh tapi Kayak gini juga dong, Bukan, Willy. Tidak gini. fair juga kalau dibilang cheerleaders dong. enggak, Bagus. Enggak, gini. kita sama-sama anak gerakan, sama-sama aktivis. Bukan. Paham pilihan-pilihan politik itu. Jangan dibilang cheerleaders. Tarik dong pernyataannya, itu nggak baik. Itu nggak baik. Bukan. Jangan dibilang cheerleaders dong. Tarik dulu pernyataannya, biar nggak. memandang enak, itu tarik dalam dulu perspektif pernyataan Bung begini. Willy dong. Tarik dulu, Will. Itu nggak baik. Enggak, maksud Itu nggak saya baik, benar, Will. benar. Ini proses pelembagaan Pelembagaan politik yang kita demokrasi sepakati itu satu-satunya lewat undang-undang presiden itu diusul oleh partai atau gabungan partai. Kita partai. Nggak, Nggak maksud masalah, gua itu nggak gini. masalah. Bukan berarti kita menekan, lantas kita menentukan. Ini pemilu masih lama, Gitu kita loh. udah ribut ini. Gitu. Justru enaknya itu Jadi karena tahan kita tenaga, ramai membahas energi, ini. pikiran gitu. Nanti ini masih lama nih. Karena politik kita Jadi aku tahu tak tambahin dikit Mbak Rosi. partai. Gini. Gitu loh. Ini semua masih penjajakan. Diskusi kita ini Masih taruh ya? Masih Asumtif. diskusi prediktif ini semua ini. Bahkan kalau kita ingin masuk ke timeline KPU, walaupun belum di PKPU kan, Agustus ya? baru tanggal 29 Juli besok, itu pendaftaran verifikasi parpol. Tahapan pemilu dimulai. Baru Bukan, verifikasi. verifikasi parpol. Verifikasi partai. Jadi sekarang ini sudah dimasukkan ke keranjang-keranjang. Siapa yang di keranjang ini? Peserta pemilu aja belum. Baru Desember besok. Itu. September. Enggak, Desember penentuan. September. 13 Desember tuh penentuan siapa peserta pemilu. Baik itu melalui jalur administrasi ya maupun jalur verifikasi faktual. Jadi kecepatan semua nih. Itu makanya dari tadi aku diam aja itu loh. Sekarang Ini udah ribut semuanya. Ini Jadi orang ini masih kaget prediktif dengan ini, fenomena diskusi prediktif adanya relawan. penjajakan. Lebih baik menurut aku kita bahas 2024 besok kita bersepakat begitu. Pemilu kita itu, kampanye kita itu tidak boleh berdiri di atas dasar kebencian. polarisasi misalnya. Politik identitas itu kita kurangi. Ini kita pikir ke sana. Itu dia. Iya, Kalau tapi soal kita- nama-nama kandidat itu semua jangan segala cuma jadi macam jargon, jangan menggunakan atau jangan memilih pemimpin yang menggunakan politik identitas. Berarti kan ada yang pernah menggunakan itu dong. Ya faktanya ada. Nah makanya Itu dia. butuhnya apa? Rekonsiliasi. Ini Udah lebih kita bagus. mengakui kesalahan kita nih. Itu. 2017, 2019 itu sebuah kesalahan dalam konteks demokrasi. Oke. Yuk kita rubah 2024. Anda Kita bilang sepakati. mengakui kesalahan. Anda sebagai pengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi wakilnya siapa untuk rekonsiliasi? Ya siapapun, bisa Mbak Nurul, Mbak Arya Bima, Mas Kodari, ada Willy, ada Jansen. Loh ini kan kader-kader bangsa yang juga saya punya keyakinan Ini nggak rekonsiliasi dong. Mereka kan 2014 kemarin, 2019 bersama. Itu nggak rekonsiliasi. Ya, atau Anies Baswedan, atau siapa terserah. Kalau kita senang aja selama tujuan 2024 buat rekonsiliasi, buat demokrasi yang lebih baik, lantas keberpihakannya jelas terhadap rakyat bukan terhadap oligarki, nggak masalah. Ras, gini, Sebenarnya poinnya rekonsiliasi itu siapa sih pertanyaan saya ya? Karena sebentar Will, yang menggunakan politik identitas itu sebetulnya bukan cuma masyarakatnya, bukan cuma grassroots-nya, tapi itu juga didirect sama elitnya begitu. Nah, Bagaimana mereka menggunakan politik identitas itu dan yang berimbas kepada rakyatnya gitu. Sampai Kalau hari elitnya ini nggak menggerakkan, pasti rakyatnya juga nggak ikutan. Dia itu makanya menggunakan itu tanggung dengan jawab kita sebagai elit kan begitu dia ini. Ini kan sumbernya dari kita nih. Itu makanya kita teladan benahi yang luar dulu begitu biasa, Ros. dia. Itu makanya aku sepakat pertemuan-pertemuan ke depan ini. Jadi gini, ini kan sudah pra tahun pemilu, baru tahun 2023 besok tahun pemilu. Pasti akan banyak diskusi, pertemuan ya
bahkan talk show politik-politik seperti ini nih. Jadi bukan hal lagi yang aneh nih ke depan nih. Ya, nggak Ini apa-apa, dia. makanya Nanti jangan- kita lagi jangan mulailah kita diskusinya. masuk ke soal ide gagasan itu tadi. Itu. Jadi antar sesama kita ini kalau nanti berjalan bareng syukur. Jika pun tidak begitu, mari kita saling menjaga begitu dia. Ya. Ada poin-poin Emang bisa besar, dipegang ya ide-ide elit besar, politik gagasan untuk besar. saling menjaga? Bisa dipegang? Nggak bisa. Antar kita ini saja. Nggak bisa. Ros, saya Pertama-tama melanjutkan apa yang dibilang Noel tadi. Kita punya pembelajaran, tapi tidak kita manfaatkan sebagai sebuah proses yang berlanjut. Bergabungnya Pak Prabowo ke kabinet, itu kurang rekonsiliasi apa? Itu sudah simbol. Ya, tapi masih terjadi pembelahan. Masih tetap terjadi. Apa faktornya? Artinya ini ada yang menikmati, ada yang hidup di tengah kerusuhan. Ya. Nah, prosesnya apa? Tidak hanya cukup ketika elit satu bertemu dengan elit yang lain. Itu satu. Dipasangkan. Tidak Itu cukup ketika elit satu dan elit lain yang dianggap dari dua kutub yang berbeda, itu nggak cukup. Ya, itu tidak cukup. Pekerjaannya tidak berhenti di sana. Oke. Kita Kalau bisa saya mau lebih jelaskan lagi, berarti proposal Anies Ganjar, Ganjar Anies itu tidak cukup. Tidak cukup. Artinya apa? Pekerjaannya kita bisa belajar. Amerika sadar betul bagaimana Donald Trump membuat kerusakan selama 10 tahun. Hari ini muncul kesadaran kolektif untuk kemudian ini rusak bangsa gua. Kalau ini dilanjutkan. 4 tahun dia. Dia berkuasa 4 tahun, kerusakannya dimashnya 10 tahun. Ini kalau 10 tahun ini terjadi proses pembelahan, kita nggak tahu. Indonesia ini kan nature-nya kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda agama. Artinya yang dibilang Noel itu sebagai sebuah kesadaran kolektif, itu ada di kita semua. Tapi pertanyaan paling elementer, apakah pemilu kembali menjadikan kita masuk ke dalam jebakan yang sama atau tidak? Ya. Jangan, itu makanya justru jangan. yang harus- Itu makanya dalam diskusi pertemuan kita baik tertutup atau terbuka ke depan nih, arah kita harus sudah ke sana, Will. Itu dia, ini tanggung jawab kita nih. Pertemuan-pertemuan Koreksinya ketua sebetulnya umum partai politik. Ros, koreksinya sebetulnya di elit ya. Kalau saya sih di elit nih, tetap ya kata kunci saya di elit. Karena kalau rakyat itu ngikutin. Nah, elitnya berpolitik secara pragmatis, rakyatnya berpolitik Ya. dengan hati. Ya. Mereka sakit hatinya sampai sekarang ya. Ya modelnya saya sama kakak saya lah ya. Sampai sekarang masih clash gara-gara kubu-kubuan ini. 2019. 2019. Rakyatnya sakit hatinya sampai sekarang, elitnya sudah akur. Udah akur begitu. Jadi kuncinya di elit. Kalau mau pemilunya berbeda, yang 2024 ini tidak seperti 2019, harusnya elitnya tidak terjebak dalam menggunakan alat-alat politik identitas itu untuk Bahkan menurut aku lebih jauh kampanye. lagi, calon pemimpin yang gemar ya mengedepankan ya soal identitas, gemar menghadap-hadapkan identitas, jangan kita dukung. Siapa itu? Anies. Siapapun itu, Siapa? siapapun itu. Enggak kan? Itu Jangan Bagaimana kita kalau dukung. sang calon itu elektabilitasnya tinggi? apa? Bagaimana kalau calon yang tadi disebut itu elektabilitasnya tinggi? Enggak. Ini kan tujuan Apa kita yang mungkin paling nggak besar ini didukung? soal negara ini tadi. Itu makanya, karena ini masih Jadi masih begini, Bros. 14 bulan lagi kita baru Iya, daftar calon iya, presiden. iya. Itu makanya calon-calon yang sekarang ada ini kita arahkan ke sana. Sulit. Itu. Jadi begini, kita Bukan, punya karena Tidak ada yang keterbatasan. sulit, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Tadi Orang cuma pertanyaan 10 gini, partai Bung kok. Jansen. Itu dia, kita ini aja yang ngomong, kau jangan kedepankan identitas. Sulit. Jangan kau gemar menghadap-hadapkan identitas, begitu dia. Jadi Kalau enggak begini, tidak kami dukung. realistis aja nanti calonnya sendiri itu, Apa itu? karena mau menang, akhirnya dia mencari dukungan dari berbagai kelompok, termasuk yang sebetulnya secara latar belakang berbeda dengan latar belakang dia pribadi. Itu yang namanya strength bedfellow atau unholy alliance begitu. Itu nggak usah dibantah lah, ya. Kita sudah tahu lah calon-calon yang kemudian berafiliasi atau berkubu dengan kelompok-kelompok yang ya menggunakan sentimen Silahkan keagamaan individunya gitu loh. begitu. Yang Silahkan kedua subjeknya begitu. yang Ini kedua begini, kembali ke yang partai namanya politiknya. polarisasi itu, Kembali ke identitas partai itu, politiknya, Rosi, begitu itu dia. ada dinamikanya. Ketika tidak ada pemilu seperti sekarang, dinamikanya mungkin low sama middle gitu ya. Tapi begitu masa pemilu, di mana orang sedang bertarung, sedang berkompetisi, itu dia akan ngegas tinggi banget. Segala cara gitu akan loh. dilakukan. Iya. Dan pada saat itu segala cara tadi akan dilakukan. Mohon maaf, obor rakyat siapa yang mengeluarkan, dari mana? Oh, udah ketahuan kok sumbernya dari mana. Yang second hand begini-begini, siapa? Udah ketahuan juga begitu. Apakah bisa berharap dan realistis sekarang mengatakan tidak akan melakukan hal yang sama? Tuh. Yang Itu tanggung kedua, jawab sebentar, kita. Pilih, sebentar ya. Ini Sebentar, soal tanggung ini jawab belum kita. selesai, ini penting banget Itu nih. dia. Yang kedua, kita hidup di dunia medsos. Anda bisa kontrol apa, brother? Anda bisa kontrol apa, brother, dengan medsos itu?
dengan yang namanya WhatsApp grup, dengan yang namanya Twitter, namanya TikTok, ya nanti akan bertebaran yang konten-kontennya itu semua membelah dan menggunakan politik. Jadi maksud Bang Kodari karena nggak bisa kita kontrol gitu lah, angkat tangan semua, dibiarkan aja begitu? Oh, enggak dong. Ya enggak dong. Makanya saya bertindak. Makanya saya bertindak Jokowi Prabowo lawan kota kosong. Makanya saya bertindak Jokowi kota kosong itu supaya tidak bisa dikasih label agama. Mau misalnya usaha kita sekecil apapun, ya kita harus mengusahakan itu. Itu dia. Itu makanya ini tanggung jawab kita sebagai partai. Karena hari ini semua kandidat itu kan akan datang ke partai. Ya bagus, kita ada macam-macam proposal ya, gagasan ya, ide ya. Nanti mana yang paling realistis loh, mana yang paling bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Yang ujungnya kan yang bisa sana. meneruskan program-programnya Bapak Jokowi. Nah, yang paling bisa meneruskan gagasan Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi itu sendiri. Yang paling bisa meneruskan Pak Jokowi itu sendiri. Itu yang paling Kalau ganti Ganjar, apa pasti terus? Belum tentu. Saya melihat lebih realistis pada saat terjadi momen pilpres yang berbarengan dengan pileg ya. Saya sepakat dengan Mbak Nurul soal pelembagaan demokrasi lewat tokoh dan partai politik. Jadi gini Ros, rasa pilpres itu kan di Jakarta dan di media. Oh enggak Mas, seluruh Indonesia Mas. Saya ngomong dulu Pak. Sampai kemana aja? Kamu diam dulu. Oh iya. Secara elektoral. Galak banget. Secara elektoral, karena saya hanya mau sharing dulu. Iya. Biar dia kan pengamat. Iya Mas. Secara elektoral, di bawah itu betul-betul antara DPRD Kabupaten Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPR RI dan Pilpres itu by name by address daftar pemilih itu sudah dipegang oleh masing-masing. Poinnya apa poinnya? Kecenderungan apakah politik identitas itu jalan atau tidak, sebenarnya kontribusi pelembagaan partai dan tokoh lokal dan nasional untuk mendapatkan elektoral di legislatif tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat ini juga bermain. Saya lakukan juga, PDI Perjuangan juga selalu mengawasi itu. Karena di PDI Perjuangan kadang banyak juga kontestasi antar caleg itu menggunakan agama dan suku di wilayah-wilayah tertentu. Maka PDI Perjuangan keras soal poinnya ini. apa jadi? Maksud saya begini, saya sepakat bahwa pelembagaan demokrasi lewat partai politik, adanya tokoh yang akan melahirkan calon presiden dan calon legislatif pusat sampai daerah ini akan bermain dalam kontestasi pada tanggal 14 Februari 2024. Maka kontestasi ini kalau harus dihindarkan dari politik identitas itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh bagaimana mainstream ideologi partai politik dan tokoh-tokoh di leg dan pres tadi di dalam berkontestasi saat itu. Karena jangan hanya dipersepsikan kalau itu pemilihan hanya pilpres tahun 2014 tanpa leg, memang aroma pilpres itu dari pusat sampai daerah. Secara alami Mas, mohon maaf Mas, secara alami yang ada di kepala masyarakat itu nanti pertarungan pilpres. Mas Arya, gini Mas. Logika pemilihan langsung serentak prosedural demokrasi misalnya projo. Nah, yang kita mau substansi demokrasi gini, projo ya. Substansi demokrasi kita tidak ketemu. Nah, gagasan Mas Jansen itu dan Mbak Nurul itu yang paling penting. Bagaimana mengoreksi, mengevaluasi perilaku elit yang selalu membawa politik identitas, itu yang lebih penting. Betul. Elitnya ini kan pada saat kontestasi itu elit itu ada di partai politik dan calon-calon legislatif dari daerah ini Mas sama pusat kan ada 250.000 calon legislatif, 25.000 loh, 250.000 yang terpilih adalah 21.000, tapi calon keseluruhannya itu 250.000 calon legislatif. Ini Mas suasana pilpres. Pengen bilang jadi bahwa kalau pada terjadi saat politik identitas, ya mereka ini menggunakan Dayak coblos Dayak, Jawa coblos Jawa, Islam coblos. Ini juga mengeksplorasi menggunakan proses. Saya tidak termasuk loh, saya tidak termasuk loh. Saya tidak termasuk. Tapi maksud saya jangan hanya ada kecurigaan di pilpres saja, tapi dalam pileg pun politik identitas itu juga untuk mendulang berbagai kontestasi. Pertanyaan itu tugas siapa? Kang Mas. Nah, itu tadi saya katakan. Makanya. Tugas pada artinya ketika itu masih ada kegagalan partai. Lah, sementara sekarang kita berkomitmen yang punya partai semua ya, yang berada di partai semua 1, 2, 3 ini berkomitmen 4 supaya partai-partai kita ini tidak menggunakan kampanye dengan politik identitas. Enggak, maksudku gini, aku sedikit nambahi. Karena diskusi kita ini kan soal kingmaker pilpres. Benar seperti disampaikan oleh Mas Kodari tadi,
Pileg dan Pilpres ini memang barengan. Tapi soal benturan identitas, benturan ideologi, bahkan mengarah ke tabrakan identitas ini, itu memang kontribusi paling besarnya dari Pilpres. Iya. Nah, jadi Tapi kalaupun Pilpres ada, ini benar Iya. yang jenengan sampaikan. Enggak lah, 2017. Pilpres ini benar yang jenengan sampaikan itu partai politik dan tokoh kan begitu, Dan tokoh. elit kan begitu. Ini yang harus jaga. betul. Nah, itulah tanggung jawab kita maksudku. Penting di Rosi ini kita sudah sepakat dulu Ya, itu. kecemasan Bung Arya Bima ini ada benarnya bahwa jangan hanya melihat di Pilpres itu ada politisasi agama karena ada pileg juga. Tapi kan itu ada di partai politik juga. Iya. Jadi komitmennya ya memang di partai Harus politik. kan saya setuju ada di elit dan partai yang harus mengontrol Atau kalau soal tidak ini. gini Will, menurut aku, kau kan dibalik nih. Minta saja kepada KPU, ngeluarkan PKPU soal aturan terkait politik identitas. Nah, jadi kalau soal politik uang kan sudah ada tuh regulasinya. Nah, kalau kita pakai pendekatan Lawrence and Friedman itu, substance, structure, legal culture itu, tinggal soal penerapan hukumnya saja yang nggak jalan soal politik uang tuh. Oke, Nah, ya. Tapi identitas ini masukkan ke regulasinya. Ada di PKPU. Udah Itu dia. Ada di regulasi PKPU apa? tapi Soal tidak ada materi sanksi. kampanye ini apa semua segala macam, sehingga dia bukan masuk ke rejim Undang-Undang ITE, tapi masuk ke rejim pidana pemilu. Oke, ya kalau Itu kita bisa dibatalkan pencalonan semua segala macam. Kalau memang antar kita ini sudah tidak bisa lagi ya, hanya dengan shake hand begini begitu ya, kita jaga ya, kemudian kita deklarasi damai ya begitu. Regulasikan, buat normanya. Itu Bang Jansen. Kalau memang Jadi- harus ya. Oke, Ini yang banyak terjadi Bapak-bapak itu justru yang di luar partai. Karena ini udah berbahaya nih. Hah? Kingmaker Oke, nih, gimana? kembali ke soal kingmaker gitu. Ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak Surya Paloh. Tapi benar nggak 2024 Pilpres itu sebenarnya Presiden Jokowi's League atau Capres Piala Presiden Jokowi? All Semuanya orang-orangnya Pak Jokowi. Menurut saya ya. Menurut saya ya. Jadi ya dari KIB nanti siapa calonnya? Katakanlah Ganjar sama Erlangga begitu. Ya memang bagian dari pemerintahan Pak Jokowi kan, walaupun gubernur satu presiden, tapi kan dekat gitu. Ya orangnya ada di ruangan ini ya, gitu. Walaupun buat saya ya orang di ruangan ini bukan Ganjar, saya sendiri. Ya, kemudian dari Nasdem Tower kan begitu. Sekarang kan milih nih antara Prabowo dengan katakanlah Anies. Ya dengan Pak Prabowo udah CS banget, bagian dari anggota kabinet. Ngomong-ngomong kalau antara Prabowo Erik dengan Anies AHY, menurut saya yang lebih realistis adalah Prabowo Erik. Kenapa? Karena antara Gerindra dengan Nasdem itu kalau digabung udah cukup kursinya, suaranya. Sementara kalau Nasdem dengan Demokrat itu belum cukup, kurang 2 kursi, betul ya? Kurang 2 kursi begitu. Nah Pak Prabowo bagian dari kabinet gitu. Tapi kalaupun Anies ya kemarin datang juga ke acara Formula E kan begitu. Nah tinggal kemudian dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan siapa? Mbak Puan, Andika Puan. Ya semuanya juga Jadi keluarga siapa- besar dari PDI Siapa Perjuangan. who's the truly kingmaker? Atau Kodari. Jokowi. Kodari. Hah? Kodari. Kodari. Siapa? Kalau di Kalau perjuangan, di Rosi ini memang Kodari. Semua ketua umum partai ini dia, gabung jadi satu. Nah, Siapa yang Luar biasa sesungguhnya? Kodari. Siapa sesungguhnya penentu presiden? Pak Jokowi, Pak SBY atau Bu Megawati? KIB. PDI Perjuangan yang dikenal adalah queen maker, walaupun king tetap akan didengar tentunya. Oh, jadi tetap Ibu Mega. Pasti, karena amanat Kongres ke Ibu Mega. Jadi ia akan menentukan. Yang akan menentukan capres-cawapres termasuk kapan untuk mengumumkan capres-cawapres. Tahun depan ya kabarnya ya Bu Mega, pertengahan Juni. Soal timing Ibu akan lebih tahu persis bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan mandat ke Pak Jokowi. Ini kan harus selesai nih. Kalau tidak selesai kan juga backfire untuk PDI Perjuangan beserta tokoh yang akan diusung. Menurut saya sih bayang-bayang udah kelihatan nanti reshuffle ini. Dari reshuffle ini nanti kita kelihatan komposisinya. Jadi menurut Rosi kan tetap queen maker. Queen maker, harus ada dong keterwakilan suara perempuan. Kalau Bung Donald merasa terlambat nggak PDIP belum juga mengeluarkan deklarasi? Jadi kan ada apa kita melihat ada peristiwa sejarah 2000 berapa waktu itu Golkar. Saat Golkar Mas Abu Rizal Bakri ya. Begitu luar biasa di pemilik tiket suara akhirnya Ketinggalan. semua membangun koalisi ketinggalan. Yang kita khawatirkan nanti malah PDIP yang pemilik tiket malah ketinggalan juga ketika semua sudah mengusung gitu. Kita lihat kan tadi ada KIB. Oke, Anda KIB takut sudah karena cukup lah partai secara pemenang, suara kan. jadi malah ketinggalan kereta. Oke. Kemungkinan itu selalu terjadi namanya politik kan Ya, kemungkinan. beberapa hari terakhir ini dari partai dari PDIP mengatakan kalau Ganjar mau nyapres keluar dari PDIP. Emang itu pilihannya? Menurut Anda memang lebih baik Ganjar ini keluar kan dari Mas PDIP Ganjar ini Perjuangan? diserang terus.
ya namanya orang punya kekuatan lah ya, kekuatan secara ini Keterbatasan. ya. Keterbatasan itu ketika udah nggak mampu lagi, saya yakin kalaupun keluar, Ganjar tidak akan mengkhianati ideologi yang dia. Anda termasuk yang mengendorse Mas Ganjar untuk keluar dari PDIP? Saya tidak mau mengendorse, saya tetap memilih Ganjar tapi tidak mau mengendorse. Dalam artian tadi ya keluar untuk keluar. Karena saya masih punya keyakinan Bu Mega akan memilih Mas Ganjar. Walaupun ada beberapa faksi di dalam PDIP sangat ofensif ya ke Mas Ganjar sampai detik ini. Gitu. Tapi serangan juga masih sebatas program dan lain-lain. Belum hal yang ideologis. Jadi menurut saya masih punya keyakinan lah bahwa Mas Ganjar baru pilihan yang paling Ini baik. relawan yang baik. Nah, ini. Gitu loh. Jadi agak kurang tepat tuduhan jenengan tadi Kang Mas. Ini GP Mania ini kelihatannya apa? Yang masih akur harmonis dengan PDIP gitu. Ya, kok Memang jangan Demokrat adu-adu kompor lah. PDIP. Karena banyak yang nunggu bola muntah kalau PDIP pecah kan. Kalau saya sih melihatnya PDIP sendiri juga udah aman. Udah aman. Aman. Ya kalau sendiri aman, tapi kan nanti kalau tetap kan ujungnya rakyat yang memilih. Itu loh. Mana yang lebih baik? Ganjar diusung oleh PD Perjuangan kalau waktunya sesuai dengan keinginan Bu Mega, atau lebih baik keluar akhir tahun ini deklarasi saja saya mau nyapres dan kemudian diambil oleh Nasdem, KIB dan lain sebagainya? Ya tentunya lebih bagus yang pertama. Tetap di PDIP. Tetapi kan begini, dalam keputusan mengenai calon presiden itu ada elemen kuantitatif, ada elemen kualitatif. Elemen kuantitatifnya Ganjar masuk, tapi kualitatifnya nggak dapat gitu. Nah, wabil khususon di PDI Perjuangan, variabel kualitatif itu lebih tebal dibanding dengan kuantitatif. Makanya saya khawatir bahwa ini tidak terjadi ya, Ganjar dimajukan oleh PDI dan akhirnya Ganjar maju sendiri, Mbak Puan maju sendiri dan yang akan jadi korban adalah PDI Perjuangan. Karena badannya belah dua. Jawa Tengah itu basisnya PDI Perjuangan itu gubernurnya adalah Ganjar gitu. Tapi bagus sebagian dong. akan milih Ganjar karena Ganjar figurnya, sebagian milih katakanlah Mbak Puan karena PDI Perjuangan. Tapi overall bagus Akhirnya, dong. Kalah, nggak bagus. Bagus dong. Ini all nasionalis kalah. Itu semua orang pilihannya Pak Nasionalis Jokowi. kalah dua-duanya. Tapi itu semua orangnya Kalau Pak Jokowi. misalnya Nasdem dan kawan-kawan memilih Prabowo, bagus. Kenapa? Ya Ganjar tumbang, Puan tumbang. Prabowo lolos ke putaran kedua. Kalau ada Anies, Prabowo lawan Anies di putaran kedua gitu. Jadi memang ini sangat menurut saya lampu merah buat teman-teman PDI Perjuangan. Sesungguhnya rivalitas antara Puan dengan Ganjar ini lampu merah gitu. Karena kenapa? Ya karena kalau dua-duanya maju, dua-duanya kalah gitu. Yang akan lolos ke putaran kedua kalau 4 pasang calon itu adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Oke, ini termasuk KIB gimana? Anda mengecilkan KIB, jangan begitu dong. Gak tergantung KIB mencalonkan siapa. Kalau KIB mencalonkan Ganjar ya kalah, mohon maaf ya gitu. Tetapi kalau Ganjar mencalonkan Anies ada 4 pasang, ya nanti KIB lolos bersama dengan Anies atau bersama Prabowo. Oh, ini tim suksesnya Anies gue. Kadang yang terlihat. Tapi begini, hal yang harus kita lihat adalah ini kan baru utak-atik gatuk. Boleh bersemangat tapi harus pakai nalar. Jangan kemudian juga terjebak pada proses A, proses B. Ini yang harus kita lihat. Satu hal yang paling elementer dalam kontestasi demokrasi, semakin banyak kandidat itu semakin bagus. Itu yang harus kita lihat. ada yang mencium manuvernya Pak Surya Paloh selama ini adalah untuk siapapun di 1 dan di 2 itu adalah Mas Ganjar Anies atau Mas Ganjar Ganjar Anies atau Anies Ganjar. Dua-duanya tanpa partai politik tapi didukung oleh masing-masing partai politik. Jadi sifatnya bukan pendukung tapi pengusung. Benar nggak bacaan itu untuk memperkecil polarisasi Ganjar Anies atau Anies Ganjar dua-duanya? Satu, keputusan Nasdem itu baru 15, 16, 17 Juni Rakernas. Siapa yang akan diusung? Ya. Sebentar lagi ya? Minggu depan. Nah, jadi kami baru akan mengusulkan siapa 3 nama kepada Pak Surya. Kabinet. Nah, itu tidak jauh-jauh dari apa yang beredar. Karena Nasdem mengedepankan politik rasional. Yang kedua, Ros, tentu sebagai seorang yang cinta tanah air, yang patriotik, Bang Surya memiliki kecemasan. Bahwasanya 2 hal yang menjadi kecemasan, satu polarisasi dan itu juga jadi kecemasan. Justru itu yang menjadi menjadi perkiraan kira-kira jawaban atas kecemasannya Pak Surya Paloh ini adalah menduetkan Anies dan Ganjar atau sebaliknya Ganjar dan Anies yang diusung oleh partai-partai politik di luar mungkin PDI Perjuangan. Benar nggak? Terawangan Rossi atau praduga atau asumsi? Praduga. Analisis melihat dari apa yang dibicarakan oleh Pak Surya Paloh bahwa ingin memperkecil polarisasi. Siapa tokoh di antara 2 ini? Ya 2 nama itu. Mungkin belum sampai ke sana ya.
Artinya kalau itu praduga, asumsi, analisis itu bebas saja. Tapi yang harus kita lihat, satu yang menjadi konsiderasi Pak Surya itu polarisasi. Yang kedua adalah stabilitas. Kita pasca pandemi, Ros, ini lapangan pekerjaan, solidaritas sosial, kegotong royongan kita tercabik-cabik. Siapa yang kemudian konsen untuk proses ini? Secara matematika, saya kira pada hari ini kita bisa katakan. Bukan, kita gantian ngomong, Bos. Tadi kan disuruh jam, kita minta gantian. Jadi prosesnya adalah siapa yang konsen terhadap proses pertumbuhan ini. Kalau kompetisi pemilu, kontestasi pemilu itu mendegradasi proses politik, mendegradasi stabilitas ekonomi kita. Kita dapat poinnya, siapapun yang terpilih paling tidak bisa menjaga kontinuitas pembangunan ini. Jangan kemudian pemilu kemudian menginterupsi itu. Yang saya bingung kenapa Nasdem tidak memunculkan calonnya sendiri. Misalnya Rahmat Gobel, misalnya ya. Ini kan selalu mencoba untuk dari luar gitu ya. Udah saya bantu jawab. Nih, Nasdem politik partai yang rasional. Enggak, jadi sayang gitu sebagai partai tidak melahirkan kader-kadernya sendiri untuk maju ke kontes pilpres gitu loh. Malah merekrut dari luar. Why? Kan kalau kawan nggak bisa jawab, kita bantu jawab. Gini, kalau Erlangga pribadi nanti masuk, Erlangga Hartarto nanti masuk Nasdem bisa jadi. Ini harus berbangga loh PD Perjuangan. Dari satu partai bisa ada 2 nama yang diusung, itu artinya banyak kader. Banyak stok. Banyak stok. Itu justru harusnya jangan melahirkan perpecahan, tapi justru jadi bingung juga. Tapi jadi malah bingung. Tugas fungsi partai politik kan di situ, bagaimana menjadi persemaian kader bangsa. Ya, saya mau tanya dari pertanyaan judul acara Rosi. Jadi sesungguhnya siapa penentu capres? Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, atau Ibu Mega? Bung Noel. Saya tetap pada pilihan awal saya. Walaupun hari ini kita lihat bahwa pemilik tiket itu adalah partai. Tapi tetap partai membutuhkan rakyat. Tapi pertanyaanku adalah siapa yang akan penentu capres ini? Pak Jokowi, Bu Mega, atau Pak Surya Paloh? Sesuai dengan kalau saya kena pendukung Jokowi, ya Presiden Jokowi lah. Bukan Bu Mega? Ya Mega sebagai pemilik, bukan pemilik ya, ketua umum partai. Gitu. Ini kan selalu ya. Kalau Bung Jansen ada nama Pak SBY nggak penentu capres? Kak, begini. Semua ini masih terbuka, itu dia. Ini masih lembar terbuka nih. Bahkan saya tidak ingin masuk semuanya komentari soal KIB begitu. Bahkan jika pun ada yang sudah mengkeranjang-keranjangkan begitu, keranjang itu pun masih bisa bocor bawah atau diambil dari atas, diculik dari atas begitu. Ini masih terbuka sekali nih. Yang kedua, kalau secara aspek legal begitu, PKPU CQ Undang-Undang Pemilu kita, yang mendaftarkan ke KPU itu ya Ketua Umum dan Sekjen Partai begitu. Jadi tidak pas juga menurut saya menempatkan Pak Jokowi itu menjadi terlalu rendah Pak Jokowi turun ke bawah. Beliau kan presiden, penyelenggara pemilu besok, di atas sajalah begitu. Mandito saja. Kalau seperti Pak Surya Dharma Paloh atau Ibu Mega memang ketua umum partai. Jadi harusnya jangan ikut-ikut gitu. Bukan tidak ikut, harus ikut. Malah kalau tidak ikut karena partai politik selaku badan hukum. Tadi kan Anda bilang kalau Pak SBY ikut-ikut jadi mendowngrade. Harusnya Pak SBY nggak usah ikut-ikut dalam. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden. Jadi maksudku begini, kan ada 2 peserta pemilu, individu begitu. Yang kedua itu partai politik selaku badan hukum juga peserta pemilu. Undang-undang mengatakan ketua umum dan sekjennya itu harus menandatangani. Itulah salah satu paket dia. Terus poinnya kalau apa? tidak kena sanksi. Kan tadi pertanyaan saya ada nama Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Pak Surya Paloh. Siapa kingmaker? Pertanyaan kalau saya pada kingmaker Anda, semua ketua umum partai. Semua ketua umum partai. Oh berarti bukan Pak SBY. Karena di luar PDIP, ya, partai itu kurang semuanya, kurang kursi. Seperti sekarang Golkar berapa Kak? 85 ya? 85. 85, punyanya Willy 59, punya kami 54, punya PKS 50 begitu. Sedangkan kebutuhan minimum 115. Pokoknya siapapun yang partainya ya kurang dari 115 nggak bisa tanpa teman, itu saja. Semua kingmaker itu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain menurut saya. Itu ya. Ini kebetulan bisa. Bisa. PDIP bisa. Yang agak menarik tuh, itu tertulis di pasal 222 di Undang-Undang nomor 7 tuh. Saya ingat betul tuh, pasal 222.
Karena ketentuan pasal itu udah 2 kali pemilu kita, kandidat cuma 2 terus. Sampai yang ketiga ini lagi juga 2. Saya harap enggak, Wil. Nah, ini bukan kode nih. Aku harap tidak begitu. Karena lebih banyak pilihan. Pak SBY 99 loh, bukan 22 loh. Bukan pasalnya tadi. Ini Bang Kode ini sering masuk tapi miss dia. Anda berharap 2024 capresnya 3 ya? Bukan, lebih dari 2 lah kalau dari bisa. 2, Karena oke. lebih banyak itu lebih baik juga untuk masyarakat. Lebih banyak juga ide gagasan. Kalau soal apakah polarisasi itu akan menjadi berkurang atau tidak ada, bukan itu juga jawabannya. Itu kembali kepada komitmen kita. Ya. Itu Oke, ini memang menarik. Kita jangan heran kalau akan selalu ada pembicaraan soal siapa capres. Siapa capres. Karena 2024 tahun depan sudah pendaftaran kan. Berarti kan nama udah harus di grooming. Sudah harus ada mulai penjajakan. 2024 ini emang seperti yang tadi saya bilang, tarung bebas. Karena muka baru semua. Dan tidak ada yang menonjol keterpilihannya. Seperti yang tadi saya bilang, berbeda dengan 2014, Pak Jokowi itu meleset 40%. Jadi ya seperti kayak ya udah jalan tol. Tapi kalau sekarang semuanya tipis-tipis di antara 3 nama itu ataupun yang lain. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, selamat menjadi apa? Ditanya kita semua, nggak ada yang lain ditanya kami Gua ditanya Oke. kita enggak. Siapa kingmaker Oh, iya atau dong. kingmaker menurut Golkar? Versi Kalau angkat menurut minimal. Golkar, kingmakernya adalah kami sendiri. Iya. Ya. Kami itu siapa? Kami sendiri itu Golkar, PAN, Semua ketua partai. P3 ya. Tapi yang jelas misi Pak Jokowi itu akan diteruskan oleh KIP. Siapapun nanti yang akan bergabung dengan KIP, misinya itu meneruskan program-program Bapak Jokowi. Luar Gitu. biasa. Ya. Top. Ya. Jadi kita bisa disebut kingmaker juga. Oke. Dan tanpa harus ada kekhawatiran pembangunan ini terhenti. Ya, itu yang harus diingat. Jadi jelas kingmakernya KIB ini ya Pak Jokowi. Minum. Bung Willy siapa menurut Anda? Ya harus Pak Surya Paloh lah. Masa Anda jawab ketua umum partai lain, ntar Anda nggak dapat ini nomor urut. Satu hal yang tidak bisa dibantah Ros adalah suara rakyat, suara Tuhan. Kehendak rakyat dalam setiap perubahan itu niscaya. Mau kita berencana ABC, mau berskenario ABC, satu hal yang nggak bisa didinai yaitu kehendak rakyat. Nah, Bang Surya adalah faktor orang yang mau mensakrifis dirinya untuk tidak ego-egoan menjadi presiden, menjadi yang lain-lain. Dia hanya ingin kemudian menjadi bridging saja, fasilitator saja, siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa berikutnya. Itu aja keinginan Bang Surya, dan tidak ingin menjadi kingmaker atau queenmaker atau apapun tidak. Bang Surya adalah orang yang ingin menjembatani transformasi. Senang loh, Nasdem itu kalau bilang kami akan berkorban, tidak ada kader kami ikut. Sacrifice. Tapi pengaruhnya di mana-mana. Ya, itu dari politisi. Nggak perlu calonnya itu dari kader kami. Yang penting pengaruhnya ada di situ. Terakhir siapa? Oh saya. Kalau saya 3 ya, pertama proses capres itu nanti akan ditentukan oleh elit, yang kedua oleh masyarakat. Jadi saya garis bawahi beliau. Kita nggak tahu nih kehendak masyarakat nanti. Tiba-tiba misalnya muncul dalam rentang setahun ke depan ya, kan pendaftaran September kan, muncul satu nama gitu kan. Nah itu kita nggak bisa identifikasi sekarang, nggak bisa pastikan. Tapi dua orang elit itu, 1 Jokowi, 2 Megawati. Itu kenapa Megawati? Karena dia punya partai yang bisa majukan sendiri gitu. Jadi menurut Kenapa Anda Jokowi? orang ini akan Karena bertaut? semua yang lain akan ikut Jokowi. Surya Paloh ikut Jokowi, Airlangga ikut Jokowi, Prabowo Subianto ikut Jokowi. Berarti sepakat dengan Joman dong ya, Jokowi dan Megawati. 2 orang itu. Kasian betul nama-nama itu disebut. Seakan-akan jadi tidak independen, tidak berdiri. Aduh, kasihan bener. Ya nggak apa-apa kan saya yang ditanya. Saya yang ditanya kan begitu. Jadi ya buat saya kedatangan Pak SBY kemarin ke Nasdem Tower itu sinyal bahwa beliau ini akan ikut dalam Kalau bagi saya, dinamika karena yang saya besar. ini kader partai, kingmaker itu semua ketua umum partai. Karena tanda tangan mereka itulah yang diakui Ya di bos KPU. kan bos sendiri udah ngakuin jumlah kursi partai nggak sama, masa Tadi disama-samain? bilang, maka untuk itu semua ketua umum partai. Nggak bisa disama-samain bos. Semua ketua umum partai, kingmaker itu. Semua ketua umum partai politik, tapi tentu memang yang lebih besar itu Ada punya gradasinya. tetap punya Power. keleluasaan dalam memilih. Tapi juga jangan sampai yang besar seperti PDI Perjuangan, jangan sampai tadi tidak memiliki keleluasaan untuk Kak Rosi, bergerak. yang besar pun kalau kurang kursi nggak bisa. Seperti kami dengan Nasdem, 59 tambah 54 113, minus 2 nggak bisa nih. Minjam punya 2 dari partai lain nggak bisa juga. Walaupun queenmaker di PDI Perjuangan akan menentukan siapa capres dan cawapres,
Tetapi Ibu tetap tahu persis ya bagaimana kerekatan kita sebagai bangsa dan kerekatan terhadap bagaimana demokrasi itu memberi penguatan kita di dalam kehidupan berbangsa bernegara, itu akan menjadi sesuatu faktor untuk bagaimana aspirasi berbagai kehendak rakyat termasuk berkolaborasi dengan seluruh tokoh itu satu yang penting. Baik, terima kasih ya Bapak-bapak. Pasti saya yakin Mbak ada Nurul, ibunya loh. Ibu Nurul, pasti kita akan membincangkan hal ini lebih panjang lagi soal siapa capres 2024 karena tahun depan sudah pasti masuk tahun politik. Bung Noel, terima kasih Bung Jansen, Bung Arya Bima, Terima kasih Ros, Mbak Nurul, Bung Willy dan Bung Kodari. Adu strategi setiap partai politik menjelang tahun pemilu akan terus bergerak cepat. Siapa yang akhirnya akan jadi penentu capres di 2024, dia yang mampu melihat siapa calon yang tingkat keterpilihannya tinggi dan yang dapat memadukannya dengan tiket dari partai politik. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, sampai jumpa minggu depan.